Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fadila Munasah, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat semester 2. Di sini saya masih bertemakan tentang aswaja. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang fikih aswaja. Fikih atau tata atur dalam agama Islam tidak bisa dipisahkan dari umat Islam itu sendiri. Sampai sekarang, fikih masih hidup di tengah masyarakat Islam. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi aturan Islam yang termuat dalam fikih masih hidup atau diterapkan. Sebagai contoh, dalam aturan pernikahan, umat Islam menggunakan kodifikasi hukum Islam yang diakui oleh negara Indonesia. Kenapa fikih tidak bisa dipisahkan dari umat Islam? Karena, yang pertama, fikih memiliki fondasi wahyu ilahi yakni Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Setiap mujtahid atau pembuat hukum Islam pasti menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber referensi utama. Yang kedua, fikih bersifat universal yang memiliki tuntunan hidup yang berhubungan dengan Tuhan, sosial, dan diri pribadi. Tata kehidupan dari tiga aspek tersebut diatur dalam fikih. Yang ketiga, fikih berkaitan dengan etika, adab, atau kesopanan dalam bermasyarakat, bahkan dalam beribadah kepada Tuhan. Sementara prinsip-prinsip fikih aswaja sebagai berikut. Yang pertama, aswaja berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, aswaja baru menggunakan akal setelah tidak ada nasihat yang jelas atau syar'i qot'i. Yang ketiga, aswaja dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah yang memiliki dalil yang multi penafsiran. Ada 4 imam mazhab yang tidak bisa dipisahkan dari fikih aswaja. Kaum aswaja bisa menyebutnya dengan imam 4 mazhab yang memiliki pengikut sebagian besar di seluruh negara yang memiliki penduduk Islam. Keempat imam tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Imam Abu Hanafi. Nama lengkapnya Abu Hanafi An-Nu'man bin Tashbih bin Qutha al-Kufi. Ia lahir pada 80 Hijrah atau 699 Masehi di Ambar, Provinsi Kufah, Irak. Karya Abu Hanafi, Kitab Al-Fiqh Al-Akbar, Kitab Al-Fiqh Al-Abstar, Kitab Ar-Risalah, Kitab Al-Ilma wal Al-Muta'limah, dan Kitab Al-Washiyah. Fikih Imam Abu Hanafi banyak diamalkan di negara Turki dan negara-negara di sekitarnya. Negara-negara Asia Tengah bekas jajahan Rusia, Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, dan sebagai penduduk Afrika dan Timur Tengah. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Yang kedua, Imam Maliki bin Anas. Nama lengkap Abu Abdillah Malin bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi al-Arabi, lahir di Madinah pada 95 Hijriah atau 713 Masehi dan dibesarkan di kota ini sampai wafat pada 179 Hijriah sampai 795 Masehi. Karya terbesar beliau adalah Kitab Al-Muwattah. Fikihnya banyak diamalkan sebagai masyarakat Timur Tengah dan mayoritas penduduk Afrika Utara. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Asy'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdil Manaf bin Kuhas bin Kilab Al-Quraish Al-Mutazib
Asy-Syafi'i al-Maliki. Ia lahir pada 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina. Karya terbesar adalah Kitab Ar-Risalah. Mazhab Imam Syafi'i diamalkan mayoritas umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Beliau wafat pada 204 Hijriah atau 819 Masehi. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal. Nama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Mashhad, Irak, 164 Hijriah atau 781 Masehi. Fikih beliau banyak diikuti sebagai umat Islam di Timur Tengah. Beliau wafat 241 Hijriah atau 855 Masehi. Dalam menetapkan sebuah fatwa untuk sebuah syariat terkait permasalahan umat, para ulama mazhab berpedoman pada sumber utama, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Maksudnya apabila ada sebuah persoalan baru di tengah masyarakat, mesti dibicarakan dulu dalilnya di dalam Al-Quran. Apabila tidak ada di dalam Al-Quran, lengkap berikutnya mencari dalil di dalam hadis. Apabila juga tidak ada dalil, berikut mencari ijma ulama atau konsensus para ulama. Apabila juga tidak ada, langkah terakhir yang diambil melakukan qiyas. Mencari dalil dari Al-Quran, hadis maupun ijma yang memiliki persamaan dan persoalan baru yang muncul. Namun untuk menetapkan sebuah keputusan dalam fikih perlu ijtihad dari orang berkompeten dan tidak sembarangan seperti di dalam Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam menetapkan sebuah perkara fikih mesti melewati sidang bahsut masail. Di dalam Batsul Masail NU ini ada prosedur yang mesti diikuti. Apabila prosedur sudah dilewati dengan baik dan benar, barulah lahir sebuah fatwa atau ketetapan hukum terkait persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.